soal nggak boleh ngambil sumbangan dari jalan termasuk untuk masjid, itu di Purwakarta ditentang nggak? Tapi setelah tahu, Kenapa? Awalnya memang kaget. cerdas banget, jenius ya kan. Nah, Kebijakan-kebijakan Kang Deddy ini bikin banyak kejutan gitu loh. ayo jumpa lagi di Bang Jaga Channel. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu tokoh yang paling kontroversial di Jawa Barat, guys. Siapa lagi kalau bukan Kang Deddy Mulyadi ya. Awalnya banyak menganggap kalau kebijakan beliau itu banyak yang cuman cari viral doang ya kan. Nggak masuk akal, aneh, nyeleneh. Tapi tunggu dulu guys, ternyata ya kan dampaknya tuh malah menguntungkan. Dan ternyata impact-nya tuh luar biasa banget. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas bareng. Saya bicara ini ya soal Kang Deddy Mulyadi. Tadi kan begitu sangat kontroversi, menuai banyak kritikan ya, dan banyak juga yang memuji. Tapi saya sebagai Bupati Purwakarta yang merasakan saat ini baru jadi Dia bupati, Bupati Purwakarta. saya menangkap bahwa kebijakan-kebijakan Kang Deddy ini bikin banyak kejutan gitu loh. Mengejutkan. Jadi sesuatu yang mulai dari yang sederhana. Jadi kalau dia keluarin kebijakan, kita loading dulu, terkejut dulu. Oh gitu ya. Setelah terkejut baru oh ya. Kan mulai dari persoalan Khas banget ya gaya Kang Deddy ya, sering bikin kaget, sering banget ya kebijakannya tuh kayak lu serius ya. Tapi makin lama makin masuk akal kan, baru ngeklik kan. Kayaknya guys dia dari awal udah nggak sengaja ngasih tugas itu kan, biar orang itu susah nebak endingnya ya kan. kebersihan, persoalan konsen terhadap kebijakan-kebijakan pada lingkungannya. Kan loading dulu semua orang nih. Tapi kemudian oh iya ya. Benar ya gitu Iya. misalnya, belakangan. Jadi belakangnya begitu. Tapi setelah tahu mereka tuh kagum, wow cerdas banget, jenius ya kan. Nah, Jadi ketika dia ngomong bahwa jangan buang sampah sembarangan loh. Karena ini nanti akan terjadi pemborosan. Ini maksudnya fenomena ke Deddy Mulyadi. Iya. Awalnya kaget. Kayak sekarang kaget. misalnya soal nggak boleh ngambil sumbangan dari jalan termasuk untuk masjid, itu di Purwakarta ditentang nggak? Enggak. Karena apa? Awalnya memang kaget. Oh nggak ditentang itu? Iya, tapi ujungnya kan maksud dari Pak Deddy Mulyadi Bagus ini, gitu ya? Ya jangan minta-minta di jalan. Oke. Hitung aja tuh masjid berapa kebutuhannya. Meskipun rame sekarang, Iya, pro dan kontranya. Iya. Ya waktu awal ini aja. kalau kebijakan ini awalnya jelas bikin panas banget ya kan. Tapi pas dijelasin tujuannya ternyata mulia banget guys niatnya kan. Jadi lebih terhormat lagi dan lebih terorganisir ya kan. Jadi solusi Pak Deddy itu ternyata jelas banget guys di akhir ya. Ini emang solusi alternatif yang paling mantap jua ya kan. Yang terakhir kan yang paling viral itu kan penghapusan itu kan pemutihan pajak itu kan, denda kendaraan bermotor sama denda sama Iya. Kenapa disampaikan waktu itu? iya waktu itu kan di kebijakannya menghapus Oke. dan yang dibayarkan yang tahun berjalan. Kaget kan orang, ini hutang pajak itu berarti kan hilang. Enak banget gitu kan? Iya enak banget. Atau Purwakarta misalnya ada 1.300 lebih wajib pajak yang dia punya hutang terus terhapuskan, ya kan? Sementara Purwakarta itu cuma 361.000 lebih. Tapi ternyata Ketika itu dilaksanakan orang rame-rame berbondong-bondong bayar pajak. Tandas Kenapa? ya. Karena dia bayar pajak di tahun berjalan, ya nggak? yang tadinya udah mati misalnya 3 tahun 5 tahun pajaknya, Dia bayar. dia bayar jadinya. Yang tadinya malas bayar, yang dia 4 tahun. Tapi beban 3 daerah tahun. jadi tinggi dong. Tinggi gimana? Ya karena kan harusnya ada pendapatan yang baru, sekarang hilang semua. Ya tapi kan mimpi, orang nggak mau bayar lagi. Oke. Orang yang udah 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun malas bayar. Bener guys. Dia bayar hutangnya kagak, pajak nggak diperpanjang-panjang. Nah ini kan real nih, nyata nih Purwakarta kenaikannya. Tahu nggak Kang Iman? 65% Gila, Pajaknya pajaknya. di zamannya Deddy Mulyadi. Iya, begitu ada kewajiban itu penghapusan pemutihan 65%. Itu untuk KMB-nya loh. Untuk ininya apa? Untuk pendapatannya rupiahnya. Untuk KMB-nya 130. KMB apa tuh? Itu kendaraan bermotor. Oke. Kendaraan itu ada apa? Oke Ya, guys. motor. Ya, KBM kendaraan KBM. bermotornya. Itu 138%. Naiknya. Orang berbondong-bondong dengan ini mau lebaran lagi. Pas Ramadan tuh kebijakan penghapusan pemutihan pajak. Orang nggak mikirin lagi. Dan yang itu. pertama Jawa Barat itu. Iya Jawa Barat. Dan itu Cerdas Pak banget, Deddy guys. Mulyadi. Strategi ini cerdas banget. Awalnya semua orang ngira ini bakal ngerugiin daerah. Ternyata malah naik jadi 60% pemasukannya guys. Bahkan untuk kendaraan naik jadi 138% guys. Gila.
Jadi orang-orang tuh berebut bayar ya. Yang dulu yang malas bayar jadi rajin bayar. Gila guys, jenius ya kan. Kita dapat press money kabupaten Yang gratis balik nama. Jawa Barat. Oke. Dan itu Pajak Jawa Barat. menaikkan Ya. kepatuhan pembayaran pajak Iya. si Dan kita kendaraan dapat press bermotor. money kabupaten. Sekarang enak dong. Iya enak dari yang awalnya orang tuh kaget kan, loading dulu ini mau kemana nih kebijakan. Awalnya nggak Pak setuju awalnya. Anda. Setuju pasti. Karena saya tahu pasti ini akan berdampak Oke. positif. Saya setuju. Tapi pendukung Deddy Mulyadi soalnya. Iya. Gimana? Pendukung Deddy Mulyadi meskipun mengalahkan mantan istrinya begitu ya. Ya. Ya karena di endorse sama Pak Deddy Mulyadi. Oke. Iya. Saya juga kalau nggak di endorse Pak Deddy Mulyadi, Oke, belum baik. tentu saya nggak menang. Tapi hasilnya dirasakan sekarang. Dirasakan dan semua kabupaten dan semua bupati merasakan itu. Mereka dapat press money sekarang. Bupati wali kota di Jawa Wali Barat. kota di Jawa Barat. Rasakan Boleh itu. tanya, boleh ditelepon. Yang awalnya mereka loading dulu nih mau kemana nih, ada sekian ratus miliar yang kemudian Oke. orang nggak mau bayar. Oke. Ya kan? Nggak nyangka guys, ini gokil guys ya. Bukan cuma buat nama pribadi doang, tapi se-Jawa Barat merasakan hasilnya kan. Jadi memang gitu guys, kadang kalau orang-orang yang visioner tuh guys, awalnya memang disangka guys kebijakan mereka tuh nyeleneh. Padahal cerdas, super cerdas, gitulah guys definisi jeniusnya. Dan Purwakarta merasakan itu. Jadi bukan pencitraan. Kalau saya lihat sih enggak. Oke. Saya berteman sejak kuliah nggak ada. Oke, Kalau luar kalau biasa. kalau pencitraan ini gini Kang. Kalau pencitraan dan dicitrakan itu ada kejenuhan publik Bener ya, melihat. bosan orang. Karena ada proses rekayasa. Oke. Tapi coba, ya kita harus jujur deh. Semua yang ada di sini kita semua bahwa cerita KDM itu kan selalu menarik, terus saja menarik dari satu episode ke episode lain. Ada aja gitu ya. Ada aja. Karena ya itu natural. Oke, baik. Mantap. Kalau emang gimmick doang pasti orang cepat bosan kan. Tapi emang KDM ini ya sih dari dulu selalu muncul dengan ide-ide gila. Tapi ngena semua ya kan. Mau nyinyir kan payah mikir 2 kali ya. Nah gitu lah guys. Kebijakan-kebijakan Kang Deddy memang banyak yang kontroversial. Tapi justru itu yang bikin publik melek ya kan. Mulai dari larangan numbang di jalan sampai pemutihan pajakan. Ternyata semua itu guys sudah dipikirin sama Kang Deddy secara matang ya. Secara jenius ya. Jadi bukan asal-asalan ya. Yang paling mantap ya kan. Itu sukses semua guys. Berhasil. Dan impian itu langsung dirasakan satu provinsi guys. Ya kan. Mantap. Ini bisa jadi contoh bagi pemimpin-pemimpin lain nih kan. Nah, gimana menurut kamu guys? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.